Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Murifi. Nah teman-teman, ini tuh kegiatan sebelum subuh ya. Seperti biasa kalau sebelum subuh itu tuh saya bangun paling awal dan langsung untuk nyiapin sarapan buat abang-abangnya Dede Afia. Nah di sini tuh saya mau bikin nasi goreng ya teman-teman. Dan untuk bawang merahnya udah saya iris-iris, dan sekarang tuh saya mau ngiris-ngiris dulu pakcoy ya teman-teman. Dan ini tuh pakcoy dibeli dari tetangga dan satu ikatnya itu Rp5.000. Kalau segini mah lumayan banyak ya teman-teman, jadi bisa beberapa kali makai. Karena kalau dari Kang Sayur itu tuh Rp2.000-nya 3 tangkai. Dan untuk Rp5.000 satu ikat seperti ini menurut saya lumayan banyak ya teman-teman. Ini tuh untuk bisa beberapa kali pakai untuk nasi goreng, mie juga gitu ya, dan juga yang lainnya. Nah di sini saya ambil beberapa tangkai ya teman-teman, karena di sini tuh kan bikin nasi gorengnya untuk 2 orang. Jadi saya mau bikin untuk 2 porsi gitu ya teman-teman. Oke, untuk pakcoynya belum saya masukkan ke kulkas ya teman-teman, karena waktunya itu belum sempat. Di sini tuh saya yang utamakan yaitu mau bikin nasi goreng dulu untuk sarapannya abang-abangnya Dede Afia. Oke, untuk pakcoynya lanjut lagi mau cuci dulu ya teman-teman sebelum dipakai. Dan untuk abangnya Dede Afia yang paling gede yaitu Kakak Ridwan, itu tuh ke sayuran itu kurang suka, tapi untuk saat ini alhamdulillah ya mulai agak suka gitu teman-teman, karena setiap masak-masakan itu tuh nasi goreng atau apa itu tuh saya ikut sertakan sayur-sayuran. Ya dulu-dulu mah memang ya teman-teman total jarang mau, tapi sekarang mah alhamdulillah udah agak mau gitu ya teman-teman, walaupun belum sepenuhnya. Oke, di sini dilanjut lagi setelah nyuci pakcoy itu tuh saya nggak langsung bikin nasi goreng karena ada beberapa perabotan ya teman-teman. Kalau mau ditinggal pun karena ragok gitu, jadi langsung aja dicuci biar sekalian bersih. Wastafelnya itu jadi enak dilihat gitu ya teman-teman. Dan pokoknya pekerjaan seorang ibu rumah tangga mah sambil-sambil aja ya selagi ada waktu, apalagi kalau punya baby, masya Allah banget pokoknya lah ya. Nah untuk pakcoynya sudah selesai, dan di sini saya lagi angetin sayur juga teman-teman. Dan untuk gordeng belum dibuka-buka karena ini tuh bener-bener masih pararoek ya, masih gelap teman-teman. Jadi beginilah ya teman-teman, kalau sebelum subuh kegiatan saya itu benar-benar padat banget gitu ya. Malahan sekarang malah lebih padat menurut saya, maka dari itu berat badan saya pun cepat turun. Karena selain ngurus abang-abangnya Dede Afia, saya juga ngurus Afia ya teman-teman. Itu tuh benar-benar masya Allah banget gitu ya kalau setiap pagi. Maka dari itu saya bangga dengan diri sendiri. Karena apa? Karena walaupun sesibuk ini gitu ya, alhamdulillah banget gitu ya, saya dikasih kelancaran sama Allah untuk konten setiap harinya. Ya walaupun beberapa hari itu kadang libur gitu ya teman-teman, tapi segitu mah ya alhamdulillah aja ya. Karena mudah-mudahan setiap harinya itu saya konsisten, itu tuh niat saya ya. Nah di sini Dede Afia udah bangun, masya Allah. Dede Afia ikut ke dapur ya, karena Pak suami nggak ada di rumah. Alsi ya diajakin dulu seperti ini ya teman-teman, daripada nangis gitu kan. Nah kalau lagi anteng mah saya juga nggak pernah bawa Dede Afia digendong-gendong ke dapur seperti ini ya. Saya suka boboin Dede Afia itu di ruang depan, ditemenin abang-abangnya kalau lagi anteng mah ya. Dan dikarenakan Dede Afianya pengen digendong, nangis ya, daripada kerjaan gak kelar-kelar teman-teman ya, lebih baik digendong aja. Apalagi kan untuk sekarang mah masaknya juga aman ya, bikin nasi goreng walaupun ya agak kagok gitu ya teman-teman, karena untuk wajannya itu geser-geser terus. Biasanya kan satu tangan pegang wajan, satu tangan lagi ngaduk-ngaduk nasi gitulah. Nah daripada nasi gorengnya nggak kelar gitu teman-teman, lebih baik ya digendong aja, karena abang-abangnya Dede Afia kan juga pada sibuk ya nyiapin buku-buku gitu kan, nyiapin pelajaran-pelajaran juga lah ya teman-teman buat berangkat sekolah. Nah alhamdulillah untuk nasi goreng pakcoynya sudah selesai teman-teman. Nah seperti inilah ya sarapan abang-abangnya Dede Afia setiap paginya. Kadang kalau nasi hangat mah ada telurnya bikin telur, kalau ada mie bikin mie, pokoknya seadanya aja. Nah ini dia untuk 2 porsi abang-abangnya Dede Afia, 2 porsi nasi goreng pakcoy kecap ya teman-teman. Nah walaupun sederhana seperti ini, insya Allah mereka itu lahap makan ya teman-teman. Nah di sini saya langsung aja nih kasih buat abang-abangnya. Dan di sini tuh Kakak Fikri masya Allah lahap banget ya, karena nasi goreng pakcoy itu bener-bener kesukaannya. Pokoknya dia mah kalau ada sayuran, apalagi kalau ada tomat ya teman-teman, masya Allah makannya itu bener-bener lahap banget. Pokoknya ayah nama udah pada tahu ya teman-teman, kalau Kakak Fikri mah kalau bikin nasi goreng yang pastinya itu banyak tomatnya.
untuk abangnya yang paling gede itu tuh ngumpet ya teman-teman. Nah, seperti inilah ya, saya mah kacak-kicilik aja dulu sambil mempersiapkan. Oke, singkat ceritanya di sini tuh udah pagi hari, dan di sini tuh saya mau ngambil salam ya teman-teman, tapi salamnya tuh lumayan tinggi-tinggi banget gitu ya. Daun-daunnya itu banyak yang hitamnya, maka dari itu saya minta tolong sama bapak untuk diambilin gitu teman-teman. Nah, ini tuh salam buat masak nasi ya, karena setiap masak nasi saya suka pakai daun salam, bukan hanya sambal atau masakan gitu ya. Nah, benar-benar berantakan kan dapur saya, masya Allah. Dan di sini tuh saya mau mandiin Dede Afiah, dan itu nasi-nasi sisaan abang-abangnya Dede Afiah saya mau simpen dulu ya teman-teman, dan nanti bisa diangetin lagi biar saya yang makan aja ya teman-teman, karena nasinya juga nggak diacak gitu ya. Nah, ini untuk angetin sayurnya udah selesai ya teman-teman, karena wadahnya itu mau dicuci, jadi saya angetin dulu sayurnya karena sayurnya juga masih bisa dimakan. Nah, seperti inilah setiap paginya ya, masya Allah tabarakallah, pokoknya sibuknya itu luar biasa. Apalagi punya dede bayi yang benar-benar tak ketrok gitulah gitu teman-teman, kalau kita itu beraktivitas. Nah, sebelum masak nasi di sini saya mau bersihin dapurnya dulu ya teman-teman, biar lebih enakan gitu, karena dipandangnya juga nggak enak ya kalau kotor seperti ini. Apalagi banyak perabotan kotor yang barusan itu habis sarapan, ada sopot juga habis angetin sayur gitu teman-teman. Ya seperti inilah lah ya teman-teman, kalau setiap paginya. Mungkin ada sebagian teman-teman yang berpikiran rumah saya itu selalu rapi, dapur saya itu selalu rapi. Enggak banget ya teman-teman, pengennya sih seperti itu ya, setiap paginya itu kita selesai gitu ya, nggak bekerja apa-apa. Tapi ya begini adanya ya teman-teman, apalagi kalau punya banyak putra, masya Allah, itu tuh setiap paginya kita itu benar-benar kalau nggak guguh hawa nafsu gitu teman-teman ya, pengennya itu kayak gimana. Tapi dipikir lagi, ya seperti inilah ya yang namanya rumah tangga, yang pastinya itu rumahnya itu nggak selalu rapi. Tapi mungkin bagi teman-teman yang belum punya anak mah ya bisa aja ya teman-teman, rumahnya itu selalu rapi, selalu bersih. Tapi bagi saya yang udah punya putra 3 itu tuh nggak bisa ya teman-teman. Itu tuh benar-benar PR banget bagi saya setiap paginya. Oke, barusan tuh saya udah ambil air ya teman-teman untuk mandinya Dede Afiah, dan jangan salpok sama pancinya yang mehong-mehong. Itu tuh benar-benar apinya itu kayak gimana ya, sekarang mah benar-benar besar gitu teman-teman. Jadi untuk diaturnya itu agak susah. Dan di sini saya mau keresekin dulu nih pakcoy-pakcoy yang dibeli ya teman-teman. Dan di situ untuk pakcoynya nggak dicuci dulu biar nggak busuk ya, karena kalau dicuci terlebih dahulu dimasukin kulkas itu tuh menurut saya cepat busuk. Nanti kalau mau dicuci mah nanti aja lah ya, pas mau dipakai setelah diiris-iris gitu. Nah, di sini untuk sampahannya dibuang dulu teman-teman, dan sekarang saya mau masukin pakcoy ini ke dalam kulkas. Dan di sini masih banyak ya gerindilan-gerindilan kreseknya. Nah, dikarenakan kulkasnya itu lumayan agak penuh dengan stok masakannya teman-teman, jadi saya kresekin seperti ini dan simpan di pinggirannya aja. Nah, di sini saya ambil perabotan yang udah pada kering gitu ya teman-teman, karena saya mau cuci piring. Jadi karena ragok ya kalau ada perabotan yang udah pada kering teh, jadi sayang gitu ketimpah air lagi. Jadi saya mau simpan dulu semuanya. Oke, lanjut lagi cuci piring teman-teman. Nih mumpung nggak banyak, pokoknya ya satset-satset seperti ini aja lah ya. Dan untuk Dede Afiah belum dimandiin ya teman-teman, airnya itu masih direbus ya biar panas. Jadi sambil nunggu air panas ya seperti ini, saya tuh suka beraktivitas untuk beres-beres rumah, bersih-bersih rumah. Pokoknya yang penting mah bagi saya mah selesai semuanya aja ya. Oh iya, kemarin tuh ada komenan dari teman-teman semua, katanya Bun berapa bersaudara, beruntung punya banyak saudara. Alhamdulillah ya teman-teman, saya itu 5 bersaudara dan saya itu yang paling besar ya. Saya itu yang paling besar, yang kedua itu laki-laki, yang ketiga laki-laki lagi, yang keempat perempuan, yang bungsu juga perempuan ya teman-teman. Jadi saya itu punya adik 4 ya, dan saya itu anak yang paling besar. Maka dari itu ya seperti inilah ya teman-teman. Jadi kalau mau curhat-curhat itu agak susah, karena kebanyakan adik-adik saya, apalagi kalau yang laki mah susah banget ya teman-teman. Mungkin beda-beda ya. Kalau dekat mah yang pasti bisa ya sama adik laki-laki juga. Tapi di sini mah saya biasa-biasa aja ya teman-teman. Tapi saya sering curhat itu sama adik yang perempuan yang keempat ya teman-teman. Dan alhamdulillah dia itu udah kerja di sebuah pabrik yang lumayan besar ya teman-teman.
Dan untuk sekarang yang bungsu mah satu kelas sama anak saya teman-teman, yang paling besar yaitu kelas 3 SMP-an. Dan ada lagi nih komenan yang paling unik menurut saya, katanya bun enakan punya adik mah punya babysitter gratis. Enggak juga kali ya teman-teman, Masya Allah saya itu orangnya enggak enakan, jangankan sama orang lain ya teman-teman, sama adik saya sendiri aja enggak berani ya teman-teman untuk nyuruh-nyuruh ini nyuruh-nyuruh itu, enggak lah ya. Walaupun mereka itu di bawah saya, adik saya, tapi tetap saya itu harus jaga kesopanan ya teman-teman. Kalaupun saya minta tolong untuk pegangin Dede Afiah, itu tuh saya suka lihat-lihat sikonnya mereka itu lagi nyantai atau enggaknya gitu kan, mereka moodnya lagi baik atau enggaknya. Ya setidaknya kalau mereka lagi sibuk atau ngelihat moodnya itu kurang baik, lebih baik saya itu riweuh sendiri di rumah ya teman-teman. Nah saya lihat kalau misalnya nih sikonnya itu baik, moodnya mereka baik, nggak sibuk gitu ya, nah baru saya minta tolong untuk pegangin Dede Afiah sebentar aja kalau mau mandi atau apa gitu ya teman-teman. Tapi tidak dari pertama saya bekerja di rumah sampai beres pun itu tuh nggak dititipin sama adik-adik saya, enggak ya teman-teman, karena mereka juga punya kesibukan masing-masing. Oke, dilanjut lagi nih ke cerita videonya teman-teman. Di sini tuh saya udah cuci berasnya dan di sini saya mau masak nasi dulu biar jongjon ya teman-teman. Dan itu Masya Allah itu tuh panci bener-bener mehong, semuanya kelihatan kan ya teman-teman. Entah kenapa lah ya api kompor saya itu sekarang jelek banget, entah apa yang harus dibenerin biar apinya itu bagus seperti semula, biar panci-pancinya itu gak mehong-mehong. Apalagi kan sekarang mah kalau pakai gas biasanya itu kan katanya itu tuh apa pancinya itu gak bakalan mehong ya karena apinya itu bagus. Tapi menurut saya ini tuh entah kenapa ya, mungkin ada teman-teman yang tahu, silahkan tulis-tulis di kolom komentar ya apanya yang harus dibenerin. Oke, di sini dilanjut lagi karena airnya itu belum panas, sengaja banget saya nggak tutup ya teman-teman biar nggak cepet panas. Bukan apa-apa, karena saya pengen beres dulu, bersih-bersih dapur. Oh ya teman-teman, dan ada juga nih yang nanyain umur mamah saya itu berapa. Kalau nggak salah mah kemarin teh ngobrol-ngobrol ya sama si mamah teh, itu tuh umurnya katanya 50 tahun teman-teman, tapi lupa entah si bapak ya yang 50 teh atau mamah gitu ya. Pokoknya mamah ya, kalau nggak salah mamah tuh umurnya 50 tahun, katanya awet muda, alhamdulillahirabbil alamin. Mamah itu orangnya ya kayak gitu ya teman-teman, supel menurut saya, beliau itu ramah. Ya walaupun mereka kalau orang tua itu garawak-garawak mah ya tak aneh ya, sekarang saya juga ngerasain gitu, kalau punya anak mah ya gak bisa diem, apalagi anak-anaknya yang masih aktif ya teman-teman. Nah alhamdulillah sekarang mah putra-putrinya si mama mah udah pada gede, dan yang bungsu pun tuh udah kelas 3. Jadi si mama alhamdulillah sekarang mah udah nyantuy ya teman-teman, gak terlalu sibuk, palingan pegangin cucunya aja, itu pun kalau dititipin ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk semuanya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.